Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibba'il kiram, kita semua sering mendengar satu hadis Nabi SAW. Saya ambil di depannya saja, yaitu di mana kita punya Nabi SAW mengatakan ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Artinya ketika kita melihat daripada saudara kita berbuat salah, kemudian terpeleset ke dalam perbuatan dosa, maka kita punya kepedulian dan punya kewajiban untuk menasihati tersebut. Nah, ini saya mencoba untuk memberikan sebuah nasihat, atau barangkali bukan nasihat, masukan kepada saudara saya Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yang sekarang namanya lagi tenar baik di semua media. Sebelum saya memberikan nasihat atau masukan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, saya teringat sebuah hikayat yang menarik ketika Fir'aun laknatullah alaih. Kita tahu bagaimana Fir'aun begitu amat durjananya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tanggung-tanggung Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, dan masih banyak lagi kedoliman-kedoliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Singkat cerita, ketika Fir'aun mau bertobat karena dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini sudah keterlaluan, maka dia panggil asistennya atau orang yang terdekat dari Fir'aun, yaitu yang bernama Haman. Ketika Haman datang, diceritakan kepada Fir'aun bahwasanya dia ingin bertobat, dia ingin mencabut kembali ucapan-ucapan yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan, dan dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa reaksi daripada Haman? Haman mengatakan, "Hai Fir'aun, jangan kamu bertobat. Karena kalau kamu bertobat, kamu akan hancur nama baikmu, dan kamu akan dilecehkan oleh masyarakat Mesir pada saat itu, dan kamu tidak punya harga diri di hadapan mereka. Maka menurut hemat saya," kata Haman, "pertahankan seperti itu. Apa yang pernah engkau lakukan, pertahankan saja. Jangan bertobat." Jadi artinya pembisik daripada Fir'aun ini, yaitu Haman, tidak menghendaki daripada Fir'aun untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungannya dengan Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Saya yakin bahwa sekarang ini beliau dalam keadaan tidak nyaman. Beliau dalam keadaan gelisah. Beliau dalam keadaan galau. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya banyak mendengar dari ikhwan bahwa profil orang ini adalah orang baik. Aslinya beliau ini orang baik. Nah, jadi ketika beliau mengeluarkan tesis itu awal mulanya tesis. Tapi kemudian sekarang nuansanya sudah berbeda. Beliau berada dalam lingkaran orang-orang yang menjadi provokator dan sekaligus pembenci para habaib. Nah, di sini Al-Mukarram Kiai Imaduddin menjadi dilematis. Sementara hati kecilnya, dan saya yakin bukan 1000%, 1.000.000%, beliau galau, beliau risau dengan statement ini. Tetapi karena orang-orang yang ada di sekitar beliau ini sudah kepalang tanggung membela, menunjukkan loyalitas pembelaannya secara total kepada Kiai Haji Imaduddin, maka beliau sudah tidak bisa lagi berbuat apapun. Nah, oleh karena itu saya coba akan memberikan satu masukan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin. Ketika hati antum sudah merasa tidak nyaman, galau dengan ini, enggak apa-apa. Mungkin pada saat ini ketika antum menghentikan semuanya ini,
banyak cacian, makian dan lain sebagainya. Tetapi itu masih dalam batas urusan manusia di dunia. Tapi antum akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa antum dicaci maki, dikatakan antum ini dan itu, enggak ada masalah. Itu hanya di dunia. Tapi nanti di akhirat antum akan menjadi seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya hanya memberikan masukan. Tidak ada niat lain, lillah wa fillah. Tujuan saya karena Allah. Demi Allah saya memberikan nasihat dan masukan karena Allah. Tidak ada tujuan dan maksud yang lain. Karena saya sedikit banyak mengenal sosok beliau. Nah, jadi harapan saya mudah-mudahan Allah berikan beliau istiqomah. Kemudian beliau menarik kembali daripada statementnya. Kemudian beliau bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan insya Allah Kiai Haji Imaduddin akan dimuliakan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Itulah sedikit nasihat atau masukan-masukan Al-Faqir kepada beliau. Mudah-mudahan ini menjadi satu bahan pertimbangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali ya dengan channel baru saya, channel ZTV yang Ujrit, soalnya masih ada kendala ya. Barusan saya menayangkan video tentang seorang Habib ya, seorang Habib yang katanya menasehati, menyuruh Kiai Imad itu untuk bertobat dan sadarlah untuk hal tentang pernasapan ini gitu. Karena katanya itu Kiai Imad itu menurut beliau Kiai Imad itu sekarang itu hatinya itu galau gitu. Galau dan apa ya katakanlah risau lah tentang semua ini gitu loh. Gini, kalau seumpamanya Anda menasehati seperti ini, itu menurut saya itu sangat baik gitu loh. Seorang muslim menasehati muslim, saudara muslim yang lain, itu menurut saya baik. Tetapi ketika oknum-oknum dari kaum jenengan, kaum Anda, jika dinasehati, jika dikritik, seharusnya mau juga gitu loh. Mengkritik pemerintah, mengkritik kiai, menasehati kiai, seharusnya yang mengkritik, jika dikritik orang lain demi meluruskan atau demi kedepannya agar lebih baik, itu seharusnya mau. Jangan karepe dhewe, nasihati wong gelem, nasihati wongku gelem, ngritik wongku segen, apa kok segen ya? Ngritik wongku seneng, nasihati wongku seneng, tapi lek nasihati wong liya nggak gelem, merasa yang menasihati itu siapa. Ya tahu kan kemarin yang sempat viral itu di media online, artikel oknum Habib di Pasuruan yang merendahkan seorang kiai, pendiri NU lagi, pendiri NU itu, yang katanya putra pendiri NU itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, padahal beliau adalah putra pendiri NU dan beliau kalau nggak salah itu bergelar doktor atau profesor gitu. Kalau nggak salah itu namanya Kiai Haji Asep siapa gitu, Saifuddin kalau nggak salah gitu. Itu putranya pendiri NU. Kenapa Anda menasehati
Kiai Mat, sedangkan Anda tidak mau menasihati kaum Anda yang seperti itu. Seharusnya balance dong. Kalau umpamanya Anda berbicara tadi, saya tidak ada bermaksud apa-apa dan tidak punya maksud apa-apa, seharusnya balance dong. Kanan kiri ya harus dinasihati kalau memang Anda maunya itu menasihati. Begitu. Dan tidak ada tendensi-tendensi lain kalau emang seperti itu. Coba dilihat di YouTube, di media-media. Sempat viral tuh. Dan baru-barusan ini sempat video viral juga. Itu yang mengaku Habib itu merendahkan atau mencaci maki atau apa ya? Menghina, menghina eh, kalau tidak salah ketua MUI dengan mengucapkan kalau Gus Yakut itu adalah seorang iblis. Benar apa salah? Salah apa benar? Andalannya seperti itu. Oke ya. Saya juga tidak punya tendensi apapun tentang video ini untuk mengomentari, untuk mengkritik. Saya tidak ada dasar benci, saya tidak ada dasar membenci orang lain. Tapi kalau memang eh, menasehati harusnya balance, introspeksi di dalam kaum Anda itu gimana, seperti itu. Toh kalau seumpamanya tesis Kiaimat ini salah, orang-orang tuh sekarang tuh sudah bisa melihat gitu loh, bisa menilai. Jadi sisi baiknya di situ. Kita jangan menilai dari sisi buruknya aja ya kita. Sisi baiknya ya juga harus bisa menilai gitu loh. Sekarang sudah viral juga ya terkait pemalsuan makam. Itu sudah terkonfirmasi bahwasanya nasabnya bukan di situ atau famnya atau nama keluarganya bukan di situ, tetapi marga lain gitu. Itu kalau tidak salah ini ya, saya dengar itu, saya melihat di YouTube itu dari kalangan Anda loh. Itu juga Anda harus nasihati juga, menurut saya gitu loh. Tapi kalau saya kan tidak pantas menasihati orang orang sepuh gitu loh. Saya itu siapa gitu. Ilmu agama pun saya tidak mumpuni terkait menasihati gitu loh. Ini cuma solusi dari orang yang tidak punya ilmu gitu. Kalau mau menasihati ya harus balance. Kalau memang tidak ada tendensi-tendensi lain, jangan di satu sisi aja. Begitu. Oke ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.